Shalom, puji nama Tuhan. Kita berkumpul lagi di tempat ini. Kita mau menikmati hadiratnya Tuhan yang luar biasa. Di hari Paskah ini, bila Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami di sepanjang sepekan ini Bapa. Kami ucap syukur Bapa, Kau berikan anugerah yang luar biasa buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menikmati bersama-sama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu bersama jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami ya Bapa. Haleluya. Segenap hidupku bersama
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita saat kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau terbesar dan mulia ya Allahku. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Yesus. Oh Bapa, dalam hati kami Yesus, dalam hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Tuhan aku memuji, Tuhan dengan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di
mau mendengarkan firman melalui hamba-Nya. Mari kita angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang dinyatakan dalam hidup kami. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Sempurna nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah yang spesial, ibadah di rumah saja. Kita memperingati hari ini hari Paskah. Olehnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan diri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur di mana hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian, dan wahyu dalam hidup kami, supaya apa yang kami dengar, iman kami dikuatkan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kesempatan hari ini saya memberikan tema makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu?"
bagi kita dari pintu kubur. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama dengan cerita ini. Kita akan diarahkan supaya hidup saudara dan saya ketika Yesus, kita mengerti ketika Yesus bangkit, maka kita akan menikmati janji yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makna kebangkitan Yesus yang pertama, kebangkitan Yesus merubah pola pikir. Jadi yang pertama, kebangkitan Yesus merubah pola pikir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 wanita yang pergi ke kubur membeli rempah-rempah dan mau meminyaki. Ini tindakan untuk merempahi Yesus adalah tindakan kebiasaan atau masa lalu dan budaya. Memang zaman dulu orang yang keluarganya atau sanak saudaranya meninggal, maka sahabat dan keluarganya dia membawa rempah-rempah dan meminyaki seperti yang dilakukan oleh para wanita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berubah cara pandang pola pikir kita, sebab Yesus sudah bangkit. Alkitab katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Olehnya ketika engkau percaya kepada Yesus yang sudah dibangkitkan, jangan hidup di masa lalu. Hidup di dalam kebiasaan yang salah, jangan. Kita tidak boleh lagi punya sakit hati, kebencian, kepahitan dan lain-lain. Itu adalah masa lalu kita. Kalau saudara percaya Yesus bangkit, kita tidak boleh hidup di masa lalu. Sebab apa? Wanita-wanita tadi dia melakukan sebenarnya budaya dan kebiasaan. Tapi ketika Yesus bangkit, maka yang dibawa, yang dilakukan oleh wanita itu sia-sia. Rempah-rempahnya tidak berguna, minyaknya juga tidak berguna. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Demikian pula dalam hidup saudara. Saudara harus hidup di masa sekarang, di mana Yesus sudah bangkit. Mari kita hidup di masa sekarang karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
semua hari yang kita kenal itu ada 7 hari. Itu hari Senin sampai hari Minggu. Tetapi filosofi kekristenan sebenarnya hanya ada 3 hari, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan yang dialami murid-murid Yesus ketika dia bangkit, maka dia tidak hidup di masa lalu. Murid-murid yang dulu ketakutan sebelum Yesus dia bangkit, ini yang perempuan pergi ke kubur, tapi yang laki-laki dia bersembunyi di rumah. Karena apa? Karena ketakutan. Petrus dia pengecut, dia menyangkal. Thomas dia tidak percaya. Dengarkan. Tapi karena Yesus bangkit, maka hidup mereka berubah. Hidup mereka, cara pandangnya dia berubah. Petrus dia menjadi pemberani. Murid-murid tidak mengalami ketakutan. Thomas dia percaya. Kenapa? Ketika Yesus bangkit. Tapi sebelum Yesus bangkit, mereka sembunyi di rumah-rumah. Kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak akan bisa untuk mengubah masa lalu kita. Kekuatan Tuhan hanya bisa mengubah masa depan. Jadi Tuhan memberikan kekuatan dalam hidupmu untuk apa? Untuk mengubah masa depan kita. Karena masa lalu kita harus tinggalkan. Jangan diingat-ingat. Sekarang hal yang kedua, makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Hal yang kedua, yaitu maknanya menjawab pergumulan kita. Kalau tadi saudara membaca ayat yang kedua, para wanita yang pergi ke kubur Yesus punya pergumulan yang berat. Dan dia berkata seorang dengan yang lain, siapa nanti yang menolong kita untuk menggulingkan batu? Jadi mereka ada pergumulan dalam hatinya, dalam perjalanannya, nanti siapa yang menggulingkan batu? Kalau hari ini saya memberikan arti, mungkin batu itu berbicara keluargamu, batu persoalan. Mungkin batu pergumulan dalam bisnismu. Mungkin batu tekanan dalam rumah tanggamu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid ini dia ketakutan dan dia bingung nanti siapa yang bisa menolong kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kebangkitan Yesus, masalah Anda dapat ditolong. Siapa yang menolong? Ternyata wanita ini ditolong oleh Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang menggulingkan batu. Dengarkan, dalam Paskah kebangkitan Yesus hari ini, kalau dalam hidupmu mengalami pergumulan, hidupmu mengalami tantangan bagaikan batu yang menutup. Tapi dengar, ketika engkau percaya Yesus bangkit, maka batu persoalan, batu pergumulan akan disingkirkan oleh Tuhan. Karena Dia mencintai saudara dan saya. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Walaupun sedang dalam pergumulan, dalam ketakutan dan keraguan, Tuhan mampu menolong saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi bukan pergumulanmu, dengarkan, Tuhan bisa menolong hidupmu. Jangan takut, jangan putus asa. Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya
kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau hari ini saudara dan saya ada karena anugerah Tuhan. Kalau masa lalumu Tuhan bisa tolong, juga Tuhan akan melakukan masa depanmu, juga akan Tuhan bimbing dalam hidup saudara dan saya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14 demikian, tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Oleh karena Kristus bangkit, maka setiap pergumulan kita, setiap hidup kita dalam bersekutu dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan. Sekarang yang ketiga, makna kebangkitan Yesus bagi saudara dan saya. Makna yang ketiga yaitu kebangkitannya memberikan dasar yang benar, iman yang benar. Jadi Bapak Ibu, karena kebangkitannya ini mengajar saudara dan saya supaya kita ini memiliki dasar iman yang benar. Olehnya Alkitab katakan dalam ayatnya yang ke-7 tadi, dalam kitab Markus 16 ayatnya yang ke-7, tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, dia sudah mengajar, dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Ternyata ketika Yesus disalibkan dan mati dikubur, murid-muridnya ketakutan. Imannya dia mengalami keraguan, imannya dia merosot. Dengarkan. Tapi karena Yesus bangkit, maka dia menyadarkan, dia memberikan dasar yang benar. Dia sampaikan kebenaran. Dia pernah berkata, sebelum dia disalibkan, dia pernah berbicara ini, supaya murid-muridnya kembali memiliki kekuatan iman yang benar. Dalam kitab Markus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-31, demikian saya bacakan. Sebab ia, Yesus, sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi inilah yang ditegaskan oleh Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, dia mengajar murid-muridnya. Ketika Yesus bangkit, maka iman para murid-muridnya, dia dikasih dasar kembali yang benar, bahwa ini pernah diucapkan dan ini terjadi, bahwa ketika dia mati 3 hari, dia bangkit dari antara orang mati. Dasar ini diberikan kepada murid-muridnya, supaya dengan ini kita mengalami janji Tuhan. Sekarang hal yang terakhir, hal yang keempat, makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya yang keempat, yaitu memberi tugas mulia. Hal yang keempat, Tuhan memberikan tugas yang mulia. Ya. Yang pertama tadi kebangkitan Yesus mengubah pola pikir. Yang kedua,
kebangkitan Yesus menjawab pergumulanmu. Hal yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan dasar iman yang benar. Yang terakhir, tugas kita, yaitu diberikan tugas yang mulia. Coba ayatnya yang ke-8 dari Markus pasalnya yang ke-16. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Ingat, hidup itu adalah penugasan sementara. Hidup itu adalah kesempatan. Jika kita diberikan kesempatan, dengarkan, kalau saudara melayani adalah suatu kehormatan, bukan paksaan. Jadi kalau saudara diberikan kesempatan untuk melayani itu adalah suatu kehormatan, bukan karena paksaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas yang diberikan oleh Yesus, yaitu tugas yang mulia itu, untuk apa saudara pergi memberitakan Injil. Injil adalah berita sukacita, yaitu berita keselamatan. Tugas saudara dan saya, ketika Yesus bangkit, saudara dan saya diberikan tugas yang mulia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Injil itu isinya Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Itu yang harus diberitakan. Ini tugas saudara dan saya. Tugas kita ketika Yesus sudah menolong hidupmu, memberikan dasar iman yang teguh. Tugas saudara dan saya, kita pergi untuk apa? Memberitakan Injil Yesus Kristus. Itulah sebabnya kesempatan hari ini, apapun yang menjadikan pergumulan dalam hidupmu, ketika Yesus Dia bangkit dari antara orang mati, sadarlah, Tuhan kepingin pola pikirmu berubah selama engkau ikut Tuhan. Mungkin hari-harimu engkau jadi orang Kristen puluhan tahun, kok pancet seperti ini terus. Tapi saya berdoa untuk hari ini ketika engkau mendengar berita kebangkitan Yesus, pola pikirmu diubah. Yang kedua, Yesus bisa menjawab pergumulanmu. Apapun yang menjadikan pergumulanmu hari ini, Tuhan bisa menolong engkau. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sebesar apapun pergumulanmu, Tuhan bisa menolong engkau. Apapun yang menjadikan pergumulanmu hari-hari ini, Dia yang sudah bangkit, Dia akan menjawab setiap pergumulan kita seperti ini. Wanita-wanita tadi, siapa yang bisa menolong aku? Saudaraku, percayalah, Dia yang bangkit akan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa untuk saudara. Kalau hari ini saudara mengalami tantangan, saudara mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnismu, mungkin dalam hidupmu mengalami sakit penyakit, coba tangan kanan saudara taruh di dada saudara. Kalau kau sedang mengalami pergumulan, kau boleh angkat tanganmu. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita akan tundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami.
Kami berdoa hari ini untuk rekan-rekan kami yang sedang mengalami pergumulan. Dia menyerahkan pergumulannya di hadapan Tuhan. Batu yang menghalang-halangi langkah mereka, biarlah Engkau angkat ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan, biar pertolongan yang datangnya dari Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, pergumulannya, penderitaannya, kekurangannya dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati biar damai sejahteranya Tuhan melimpah dalam hidup mereka semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di hari ini kami boleh menikmati karya kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita akan akhiri, kita akan membuka tangan dan hati kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih buat pengurapan pewahyuan firman-Mu. Biar apa yang sudah kami dengar, kami terus berjalan menurut kehendak-Mu. Sebentar kami akan mengerjakan, akan menikmati hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Perlengkapi kami dengan berkat yang dari surga. Bukakan tingkat langit-Mu dan curahkan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan dipermuliakan. Kami siapkan hati kami untuk Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus turun dalam hidup kami hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam Yesus Tuhan kami mengucapkan syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.